Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam mendengarkan renungan pagi kita atau firman Tuhan di hari yang baru 11 September 2021. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga pada detik ini dan pada pagi hari ini. Kami akan dengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pelihara kami sepanjang hari ini Tuhan, terlebih dalam perbaktian Sabat, biarlah kami dapat menikmati kasih dan cinta Tuhan dan keagungan Tuhan serta kemuliaan dan berkat Tuhan dalam hidup kami sepanjang Sabat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini dengan judul Penganiayaan Menolong Penyebaran Injil. Penganiayaan menolong penyebaran Injil atau penganiayaan menyebabkan Injil tersebar. 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa pekabaran kita hari ini. Pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya. Namun melalui penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama. Karena ia tahu bahwa musuhnya tak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran, tetapi justru untuk kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan diskusi, bahwa melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu, pikiran orang harus digerakkan. Setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati yang murni adalah alat Allah untuk membangunkan pikiran yang tanpa itu bisa tertidur. Betapa sering akibat ini telah kelihatan dalam sejarah para utusan Allah. Ketika Stefanus yang mulia dan fasih bicara itu dilempari hingga mati atas anjuran majelis Sanhedrin, tidak ada kerugian kepada pekerjaan Injil. Terang surga yang memuliakan wajahnya, belas kasihan ilahi yang disebutkan dalam doanya pada waktu mau meninggal adalah bagaikan sebuah panah keyakinan yang tajam kepada anggota Sanhedrin, fanatik yang siap siaga itu. Dan Saulus, Farisi penganiaya itu menjadi alat terpilih pembawa nama Kristus di hadapan orang-orang bukan Yahudi dan raja-raja dari Bani Israel. Dan lama sesudah itu, Paulus yang lanjut usia itu menulis dari penjara Roma. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya. Dengan demikian mereka memperberat bebanku. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dengan dipenjarakannya Paulus, Injil disebarluaskan dan jiwa-jiwa ditarik kepada Kristus di istana kaisar sendiri. Oleh upaya setan untuk membinasakannya, benih firman Allah yang tidak fana, yang hidup dan yang kekal, ditaburkan di dalam hati manusia melalui celaan dan penganiayaan kepada anak-anaknya. Nama Kristus dibesarkan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Saudaraku, puji Tuhan, pekabaran hari ini kita ingat cerita di Alkitab tentang Saulus. Tentang Saulus yang kemudian namanya adalah Paulus, menyaksikan ketika Stefanus dilempar dengan batu sampai mati. Saudara, perhatikan bahwa Stefanus berdoa dan dia menusuk tajam, kata firman Tuhan hari ini, kepada hati Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah pemuka agama Yahudi atau tokoh agama Yahudi atau majelis utama Yahudi yang memutuskan menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu atau pengikut Yesus pada waktu itu, termasuk Stefanus. Dan di dalamnya para penganiaya ini termasuk Paulus yang waktu itu bernama Saulus.
Dan ketika dia menyaksikan itu, saudara, dia tidak tahu bahwa sementara Allah bekerja melalui Roh Kudus. Beberapa waktu kemudian, Paulus, Saulus yang tadinya kemudian dinamakan Paulus, bertobat oleh karena panggilan yang Tuhan berikan. Jadi saudara, penganiayaan itu akan membuat Injil tersebar. Ada pengalaman di Papua, seorang yang bernama Berni Kuno. Pada waktu dia meninggal karena pelayanan misionari di pedalaman di Papua, ada yang lain menyalahkan Tuhan, mempersalahkan dan saling menyalahkan. Tetapi di pihak lain, saya sendiri secara pribadi, saya berkata dalam hati saya, dan saya sering katakan kepada jemaat saya, bahwa kalau Berni bisa meninggal, dia teraniaya, darahnya telah tercurah, di sana bibit Injil itu akan bertumbuh. Pasti percaya, tahun-tahun yang akan datang, kebenaran akan bersinar di tempat itu. Jadi saudara, kata firman Tuhan hari ini, kita perlu terlibat dalam hal ini. Tidak boleh kita hanya hidup senang-senang saja, bahwa penganiayaan, pengorbanan yang kita alami, yang kita lakukan, yang kita buat adalah menolong penyebaran Injil di atas dunia ini. Tuhan memberkati perkabaran kita pada pagi hari ini, dan saudara boleh tutup dalam doa pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.